buka browsernya atau gunakan browser, bisa Google Chrome atau browser lainnya, tapi saya sarankan pakai Chrome ya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar ya. Kebetulan saya menggunakan akun demo ya Bapak Ibu ya, akun demo, sehingga kalau Bapak Ibu lihat di atas ini, kalau akun demo saya ini alamatnya adalah Guru Staging Belajar ID. Tetapi kalau di Bapak Ibu masing-masing nanti akunnya tetap atau alamat internetnya tetap real ya, PMM ya, platform belajar platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Jadi pertama Bapak Ibu ketik di atas ya, alamat platform Merdeka Mengajar, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan dibawa masuk ke beranda PMM. Nah, Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas ya, ada tombol biru buka PMM. Silakan Bapak Ibu klik buka PMM. Kemudian ya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, oke. Ya, kemudian silakan klik tombol biru masuk. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyiapkan akun belajar ID-nya. Ya, kebetulan saya memakai akun demo atau akun staging. Ya. Kita mulai dari guru dulu Bapak Ibu ya, nanti kepala sekolahnya belakangan. Ya. Coba saya pilih, ya, kebetulan atau dalam simulasi ini saya menggunakan akun KSPS Beta 33. Jadi saya berperan sebagai guru, nama akunnya adalah KSPS Beta 33. Saya klik karena saya sudah pernah memakai ini, maka otomatis alamat akunnya akan muncul. Tetapi kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan, Bapak Ibu silahkan klik use another account. Jadi kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan ini, silahkan use another account. Ya, karena saya sudah pernah menggunakan, maka akan muncul di sini. Coba saya gunakan saja yang sudah ada, klik KSPS Beta 33. Ya, oke, ya agak pelan ini, oke. Kemudian di layar laptop Bapak Ibu akan tampil atau Bapak Ibu akan dibawa masuk ke menu-menu atau fitur-fitur yang ada di PMM. Ya. Salah satunya adalah fitur atau menu pengelolaan kinerja. Ya. Silakan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Oke, baik. Kebetulan, oke baik, akun demo ini kebetulan sudah pernah diisi sehingga coba saya reset dulu Pak Bu ya, oke. Oke baik, saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi pertama Bapak Ibu buka PMM, kemudian klik tombol biru buka PMM ini, kemudian klik masuk, kemudian Bapak Ibu ketikkan atau pilih alamat belajar ID yang Bapak Ibu miliki. Kalau belum tampil berarti Bapak Ibu harus klik use another account. Ya, tapi saya coba pakai yang sudah ada. Ini kemudian Bapak Ibu akan dibawa masuk ke dalam PMM, akan tampil fitur-fitur yang ada di dalam PMM. Ya, Bapak Ibu pilih fitur pengelolaan kinerja. Bentar, ini sudah pernah diisi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya reset dulu karena ternyata ini sudah pernah dipakai. Oke, berarti saya gunakan akun lainnya yang masih kosong ya. Coba saya pakai yang dua, yang ini aja nih. Aku coba. Nah. Oke, pelan. Oh, ini juga sudah, bentar. Sudah. Oke, Pak. Coba saya cari akun yang betul-betul sudah kosong. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengklik fitur pengelolaan kinerja tadi, maka di layar Bapak Ibu akan tampil antar muka seperti ini. Ini kita sebut sebagai beranda Bapak Ibu ya. Di beranda akan tampil seperti ini.
kita mulai menyusun perencanaannya. Kalau sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu cermati ya. Nah, yang pertama adalah nanti di dalamnya akan ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu praktik pembelajaran. Yang kedua adalah menu pengembangan kompetensi. Ketiga, menu tugas tambahan. Dan keempat, menu perilaku kerja. Kemudian nanti juga ada rangkuman ya. Kemudian alur pengelolaan kinerjanya adalah seperti ini ya, dari Januari sampai Juni. Jadi pengelolaan kinerja kita ini basisnya adalah per semester. Nah, Bapak Ibu cermati coba di Januari ini target Bapak Ibu adalah menyusun rencana dan disetujui oleh atasan. Kemudian bulan Februari baru ada persiapan observasi kelas. Kemudian di bulan Maret nanti mulai observasi kelas dan diskusi tidak lanjut. Setelah itu bulan April dan Mei di bulan Juni nanti ada refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja. Jadi basisnya semester Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus ke perencanaan ya ke bulan Januari. Oke, setelah Bapak Ibu mencermati ini kemudian silahkan klik tombol merah, tombol biru ya, tombol biru. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk memastikan bahwa data diri Bapak Ibu sudah valid ya. Nama silakan nanti dicek namanya sudah betul atau masih salah. Kemudian NIP-nya sudah betul atau masih perlu perbaikan, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan sampai satuan pendidikan induk. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada data yang perlu disesuaikan, terutama data yang bukan nama ya. Kalau nama kelihatannya ini karena data basis ya, tidak bisa diedit ya. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang masih perlu diedit selain data pokok tadi, silakan klik edit. Nah, kesempatan untuk mengedit ini hanya satu kali Bapak Ibu, jadi silahkan. Ya, misalnya pangkat golongan ruangnya masih salah, misalnya ternyata ya misalnya 3A misalnya, kemudian jenjang jabatannya misalnya ahli pertama sudah betul, satuan pendidikannya SD sekolah 99. Kalau Bapak Ibu merasa sudah betul, kemudian simpan. Simpan, ya, kemudian akan tampil data yang sudah Bapak Ibu perbaiki tadi. Kemudian kalau sudah sesuai, Bapak Ibu klik data sudah sesuai. Oke. Lanjut, kalau sudah sesuai, ya Bapak Ibu klik lagi data sudah benar. Oke. Ya. Oke, baik. Berikutnya Bapak Ibu akan masuk ke menu pertama, yaitu praktik pembelajaran. Nah, di menu pertama ini akan tersaji 8 indikator. 8 indikator ini dari mana? Kalau guru, 8 indikator ini diturunkan atau di breakdown dari dimensi D1, rapor pendidikan. Jadi kalau di akun Bapak Ibu atau di PMM Bapak Ibu nanti akan muncul di sini, akan muncul tautan ke rapor pendidikan atau rapor sekolah. Nah, Bapak Ibu diminta untuk memilih 1 dari 8. Jadi ini kan ada 8 ya, 8 indikator. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan. Jadi sebelum menentukan kira-kira indikator mana yang akan Bapak Ibu pilih, maka Bapak Ibu harus mengklik atau membuka rapor pendidikan. Nah, indikator mana yang masih merah atau masih kuning atau sudah hijau. Ya. Kalau di akun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk langsung ke akun Bapak Ibu, fitur-fitur ini akan atau nama-nama fitur ini, nama-nama indikator ini akan berwarna sesuai dengan rekomendasi rapor. Misalnya, kalau di rapor pendidikannya ternyata penerapan disiplin positif ini masih merah, maka di sini akan di dimensi manajemen kelasnya akan berwarna merah. Demikian di rekomendasi rapor pendidikannya sudah kuning atau masih kuning ya, masih kuning, maka misalnya di suasana kelas ini misalnya masih kuning, maka di sini tulisannya juga akan kuning. Kebetulan karena akun yang saya pakai ini dummy ya, atau cuma simulasi, semuanya masih berwarna biru. Jadi silakan Bapak Ibu klik salah satu indikator ini, misalnya saya pilih penerapan disiplin positif. Saya klik disiplin positif, ya, 1 saja. Ya, kalau sudah memilih 1, maka Bapak Ibu lihat di bawah,
maka tombol simpan draft dan tombol kepengembangan kompetensi akan aktif. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa belum mantap ya, atau ingin melanjutkan menyusun SKP ini lain kali, lain waktu misalnya, Bapak Ibu bisa menyimpan di simpan draft. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan ke menu berikutnya, ya Bapak Ibu silakan klik ke pengembangan kompetensi. Oke, untuk simulasi ini saya pilih lanjut ya, lanjut ke pengembangan kompetensi. Baik. Nah, kita masuk ke menu kedua ya, pengembangan kompetensi. Kalau yang tadi, yang pertama tadi terkait dengan praktik kinerja, praktik pembelajaran, ya, praktik kinerja atau praktik pembelajaran itu dulu Bapak Ibu kenal dengan kegiatan supervisi kelas ya. Nah untuk yang pengembangan kompetensi ini lebih ke arah pengembangan diri Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memilih kegiatan-kegiatan atau merancang kegiatan atau memilih kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai upaya Bapak Ibu mengembangkan kompetensi dengan rentang antara 32 poin sampai 128 poin. Jadi minimal 32 poin, maksimal 128 poin ya. Kalau Bapak Ibu memilih atau memilih kegiatan pengembangan kompetensi hanya 32 poin, itu sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi pimpinan. Ya, makanya Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu terlalu terobsesi untuk pokoknya saya harus banyak poinnya, tidak ya. Jadi cukup dengan 32 poin saja. Kalau itu semuanya dikerjakan atau bukti dukungnya bisa Bapak Ibu tunjukkan, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi pimpinan dengan predikat kinerja baik. Makanya saran saya adalah ya, tidak usah terlalu banyak, ya, cukup tambahkan sedikit di atas 32, misalnya 40 atau 45 atau 50. Ya. Selama itu Bapak Ibu kerjakan, kemudian bukti dukungnya bisa Bapak Ibu tunjukkan, ya, maka predikat kinerja di atas ekspektasi atau amat baik itu saya pikir akan sangat mudah Bapak Ibu raih. Sehingga tidak perlu terlalu banyak ya, misalnya bahkan sampai di atas 128 ya. Karena aspek pengembangan kompetensi ini dia bukan menjadi penilaian utama, tetapi hanya menjadi bahan pertimbangan untuk mengkonfirmasi capaian atau predikat kerja yang sudah diperoleh di praktik kinerja. Jadi kita perlu bedakan ya antara poin dengan angka kredit. Jadi poin di sini berbeda dengan angka kredit. Bapak Ibu saya sarankan ya minimal 32 dan kalau bisa dilebihkan dari 32 ya. Sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu miliki selama semester yang Bapak Ibu rencanakan. Jangan sampai terlalu banyak melakukan pengembangan kompetensi sampai praktik kinerja Bapak Ibu atau pembelajaran Bapak Ibu, beban mengajar Bapak Ibu di kelas terabaikan. Oke, baik. Oke. Caranya adalah ya, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu kegiatan pengembangan diri, ya, misalnya untuk RHK atau rencana hasil kerja pertama, Bapak Ibu pilih misalnya di sini saya pilih saya akan ikut sebagai peserta seminar misalnya. Jadi klik ya, pilihan ini, ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan untuk pilihan yang saya klik ini, ya, kegiatan ini poinnya adalah 4. Ya. Kemudian bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah kita Bapak Ibu coba timbang-timbang untuk kegiatan seperti ini, misalnya ikut seminar, itu kira-kira dalam 1 semester akan berapa kali Bapak Ibu ikuti. Ya. Jadi kalau di defaultnya 1 kali kegiatan, tetapi Bapak Ibu bisa mengatur mau dua kali kegiatan atau frekuensinya mau 3 kali, silahkan disesuaikan dengan waktu yang Bapak Ibu miliki dengan beban kerja yang Bapak Ibu miliki. Oke, di sini saya coba 2 kali ya, 2 kali sehingga otomatis karena tadi poinnya 4, karena target kuantitasnya saya setting jadi 2 kegiatan, maka poin yang saya raih untuk RHK pertama ini 8 ya, 8. Baik. Ya. Bapak Ibu juga bisa menghapus misalnya Bapak Ibu tidak jadi memilih ini ya, Bapak Ibu bisa menghapus dengan klik tombol hapus.
atau bisa mengubah atau memilih yang lain ya, memilih yang lain. Misalnya menjadi peserta berbagi praktik baik, poinnya 4, bukti dukungnya sertifikat, target kuantitasnya misalnya saya mau 3 kali ya. Oke, per semester ya. Sehingga 3 kali 4 poinnya menjadi 12. Oke. Itu rencana hasil kerja pertama untuk pengembangan kompetensi ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini masih kurang ya, atau total poin di atas ini masih kurang dari 32, di sini total poinnya ternyata baru 12. Maka Bapak Ibu tambahkan dengan klik tambah di sini. Dengan klik tambah rencana hasil kerja yang lain ya. Oke, klik ya, saya cari lagi. Misalnya ini tadi ya. Ikut seminar, oke. Target kuantitasnya misalnya 2 kali, oke, 2 kali. Kita lihat totalnya sudah berapa ini? Oh, sudah 20. Berarti masih 12 lagi. Oke, tambah. Saya tambah lagi supaya minimal 32. Oke. Nah, sebagai penelaah cerita praktik, oke, klik. Ini poinnya 6 supaya jadi 12. Saya target kuantitasnya 2 kegiatan sehingga plus 12. Oke, kita lihat totalnya menjadi 32 poin. Oke, baik. Oke, baik, cukup. Ya, saya pikir 32 poin sudah cukup. Ya, kalau Bapak Ibu mau lebih dari 32 poin silahkan tambah. Tapi untuk simulasi kali ini kita cukupkan sampai 32 poin ya. Oke, kemudian kita ke tugas tambahan. Atau kalau Bapak Ibu ingin melanjutkannya lain kali, Bapak Ibu bisa menyimpan di simpan draft. Oke. Kita ke tugas tambahan. Klik tugas tambahan. Oke, kemudian menu ketiga adalah tugas tambahan. Tugas tambahan ini sifatnya optional. Sifatnya boleh dipilih atau dikosongkan juga silahkan. Ya. Apa itu tugas tambahan? Ya, jadi tugas tambahan ini tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kaprodi kalau di SMK, menjadi kepala perpustakaan. Ya, itu kan tidak setiap orang diberi tugas seperti itu, sehingga kalau Bapak Ibu memang tidak tidak memiliki tugas tambahan ya silakan dikosongkan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mendapat tugas tambahan di sini misalnya yang pertama menjadi wakil kepala sekolah, oke. Berarti Bapak Ibu pilih, kemudian bukti dukungnya laporan disertai surat laporan dan SK atau surat tugas ya. Targetnya otomatis disediakan oleh sistem satu kegiatan per semester, jadi menjadi wakil kepala sekolah selama 1 semester. Oke, kalau misalnya masih ada tugas tambahan lainnya, Bapak Ibu silakan klik tambah. Untuk simulasi kali ini kita cukup satu saja ya tugas tambahannya. Kalau sudah kita ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini menjadi aspek wajib kedua yang harus dinilai. Yang pertama harus dinilai adalah praktik kinerja. Yang kedua adalah perilaku kerja. Perilaku kerja ini diwakili oleh akronim atau direpresentasikan oleh akronim berakhlak, Bapak Ibu ya. Jadi ada 7 aspek. B yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Berakhlak ya. Bernya berorientasi pelayanan. A-nya akuntabel, kemudian K-nya kompeten, kemudian H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya kolaboratif. Jadi ada 7 aspek Bapak Ibu ya. Ada 7 aspek yang harus Bapak Ibu isi semua. Ya. Cara mengisinya bagaimana? Bapak Ibu perhatikan di bawah setiap aspek itu ada indikator perilaku dan ada perwujudan perilaku. Bapak Ibu mulai dari indikator perilaku per aspek ya. Bapak Ibu pilih salah satu saja yang di semester ini akan Bapak Ibu prioritaskan. Jadi Bapak Ibu akan berusaha untuk menunjukkan bahwa aspek ini muncul dalam diri Bapak Ibu selama semester ini. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu, misalnya di sini saya pilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Oke, klik. Baik. Kemudian perwujudan perilakunya Bapak Ibu juga pilih. Ya, klik. Ya, misalnya tadi memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Jadi 1 indikator perilaku dan 1 perwujudan perilaku. Ya. Baik,
Demikian pula dengan aspek di bawahnya. Silakan Bapak Ibu pilih satu indikator, kemudian satu perwujudan perilaku. Kompeten juga sama, silahkan untuk simulasi ini saya percepat ya, saya percepat. Oke, pilih satu indikator, kemudian pilih satu perwujudan perilaku. Oke, baik. Oke, ya. Untuk adaptif juga sama, jadi ketujuh aspek ini harus semuanya dipilih Bapak Ibu ya. Kalau tidak dipilih maka tidak bisa lanjut ke menu berikutnya. Oke, tinggal yang baik. Kalau sudah lengkap maka tombol di bawah ini simpan draft atau kerangkuman akan aktif ya. Kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan lain kali, Bapak Ibu simpan di draft. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikannya, silakan klik rangkuman. Oke Bapak Ibu. Berikutnya menu yang keempat adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah menu yang menunjukkan semua rencana hasil kerja atau RHK yang sudah Bapak Ibu rancang tadi ya. Dari RHK di praktik pembelajaran atau praktik kinerja, kemudian RHK tadi yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu dan tugas tambahan tadi ya, RHK tugas tambahan yang tadi jadi wakil kepala sekolah, termasuk perilaku kerja ya, yang tadi 7 aspek yang berakhlak tadi yang sudah Bapak Ibu pilih tadi dari indikator dan perwujudan perilakunya. Oke. Kemudian kalau sudah silakan klik lanjut ajukan. Jadi Bapak Ibu sudah selesai menyusun rencana, ya bola panasnya masih di Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kemudian bola panasnya diberikan ke kepala sekolah dengan klik lanjut ajukan. Oke. Klik ajukan. Ya. Oke, ya. Oke, jadi Bapak Ibu sementara sudah selesai merencanakan, sekarang tinggal kepala sekolahnya menyetujui. Harapannya ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan tadi, ada dialog yang intensif antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah. Jadi sebelum Bapak Ibu klik ajukan, pastikan bahwa dialog atau diskusi itu berlangsung. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu belum mantap, kemudian Bapak Ibu sudah mengklik ajukan. Ya, karena tidak bisa direvisi lagi. Walaupun tadi dikatakan oleh pihak BKN bahwa kalau ingin di adendum atau direvisi, ya levelnya harus level ke admin dulu, diturunkan grade-nya dulu Bapak Ibu. Jadi seolah-olah Bapak Ibu baru menyusun rencana lagi, kemudian baru di adendum atau direvisi. Tetapi untuk fitur PMM kali ini memang belum ada fasilitas untuk memperbaiki ya. Jadi saran saya sebelum diajukan Bapak Ibu pastikan bahwa semuanya sudah mantap, kemudian baru Bapak Ibu klik ajukan. Oke, baik. Baik, berikutnya saya klik kembali kemudian. Oke, baik. Oke. Jadi sekarang saya buka kalau tadi kan PMM atau fitur pengelolaan kinerja dari sisi guru ya. Ya, jadi sekarang saya coba simulasikan fitur PMM dari sisi kepala sekolah. Kebetulan ya oke. Jadi caranya sama tadi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah caranya sama. Tadi masuk ke buka PMM, kemudian klik buka PMM, kemudian masuk. Oke, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah menggunakan akun belajar ID kepala sekolah. Kebetulan akun demo saya pakai yang ini. Oke. Baik, kemudian akan masuk ke PMM dan sama seperti guru tadi, Bapak Ibu kepala sekolah silakan masuk ke pengelolaan kinerja. Ya, pengelolaan kinerja. Nah, akan tampil seperti ini. Ya, kalau seperti ini berarti ada lebih dari satu guru ya. Jadi di sekolah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, misalnya di dalam satu pendidikan ada lebih dari satu guru, maka Bapak Ibu perlu memastikan bahwa semua guru itu sudah mengisi atau sudah mengajukan rencana hasil kerja masing-masing. Ya, misalnya di sini ada 62 guru ya, 62 guru. Ya. Kita coba tadi mana ya tadi ya ya misalnya tadi yang KSPS kita tadi ya, Bapak Ibu kepala sekolah coba periksa satu persatu. Jadi kalau ada seperti ini hijau disetujui berarti
RHK atau SKP guru tadi sudah disetujui. Kita coba ke yang belum disetujui ya, misalnya yang 30 ini. Ya, coba klik cek, kemudian ya nanti akan tampil seperti ini. Nanti akan tampil RHK yang sudah disusun Bapak Ibu guru. Jadi ketika Bapak Ibu akan menyetujui RHK Bapak Ibu guru, maka akan tampil seperti ini, ada menu hasil kerja utama, menu hasil kerja tambahan, perilaku kerja, dan persetujuan. Bapak Ibu lihat dulu yang di hasil kerja utama, pastikan bahwa rencana kerja ini sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan pengembangan kompetensi guru ya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada yang perlu disesuaikan, Bapak Ibu bisa pilih, Bapak Ibu kepala sekolah ya, bisa memilihkan alternatif kegiatan pengembangan diri misalnya yang lain, atau kegiatan praktik kinerja yang lain ya. Oke, saya coba yang ini aja, yang pengembangan kompetensi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu merasa bahwa pengembangan kompetensi ini tidak cocok bagi guru, Bapak Ibu bisa memilihkan untuk guru itu misalnya ini, klik ya. Maka akan muncul ada penyesuaian dari atasan. Jadi akan muncul tambahan menu seperti ini. Ini artinya kepala sekolah memberikan penyesuaian atau perbaikan terhadap rencana kerja guru. Ya. Atau kepala sekolah misalnya tidak cocok dengan atau merasa bahwa rencana kerja guru itu tidak sesuai dan ingin dihapus. Ya. Bapak Ibu bisa mengklik ya, hapus, tinggal klik hapus. Ya. Tinggal klik hapus, nanti RHK yang diajukan oleh guru tadi akan terhapus untuk butir RHK tertentu. Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan klik ke hasil kerja tambahan, terus oke. Lihat lagi RHK-nya, kalau sudah sesuai, kalau ada yang perlu disesuaikan, klik sesuaikan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu langsung ke perilaku kerja. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kelihatannya jaringan internetnya ini atau laptop saya yang agak lemot ini. Oke. Yang lainnya. Oke. Ya laptop saya kelihatan yang lain ini. Oke. Itu yang buka ditutup dulu aja. Masih belum mas zoomnya. Ini ya Pak, zoomnya ya. Iya, zoomnya. Ya, sahabat pendidikan Provinsi Jawa Timur dimanapun Anda berada, sudah ada gambaran kan, lebih jelas kan tadi apa yang sudah disimulasikan oleh Pak Prayogo, sehingga kami Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur memang memberikan memfasilitasi bahkan memberikan pendampingan kepada guru dan kepala sekolah yang ada di Jawa Timur untuk bisa bersama-sama mengisi SKP, tidak hanya mengisi saja, tetapi ada konsekuensi dan juga ada pertimbangan logis dari pengisian SKP di PMM. Baik.